Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan yang semoga nikmat yang telah Allah karuniakan dapat kita maksimalkan untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kita, semoga termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, insya Allah pada kesempatan kali ini Nikmah akan menyampaikan tentang 5 macam fitrah bagi manusia yang dijelaskan dalam Islam. Jadi fitrah itu adalah bagian dari syariat gitu ya yang dijelaskan dalam Islam, dan itu hal penting yang perlu kita ketahui karena dengan kita menjaga fitrah itu insya Allah kita menjadi hambanya Allah yang bersih, bisa berpenampilan dengan rapi kayak gitu. Nah, salah satu dari fitrah itu yang sering kita dengar yaitu adalah khitan gitu ya. Jadi hadisnya Rasulullah SAW bersabda, al-fitratu khamsun au khamsun mina fitrah al-khitanu wal istihdadu wa taqlimul adfari wa natful ibati wa qassus syarib. Jadi fitrah itu ada 5 perkara. Khitan itu yang pertama, kemudian yang kedua mencukur bulu kemaluan, terus yang ketiga menggunting kuku, yang keempat mencabut bulu ketiak, dan yang kelima adalah mencukur kumis. Hadis riwayat Muslim. Pada dasarnya tidak semua fitrah ini hukumnya sunnah gitu ya. Tapi kalau khitan sebagaimana kita ketahui wajib dilaksanakan oleh laki-laki gitu. Yang berikut ini adalah penjelasan tentang 5 fitrah tadi. Yang pertama yaitu khitan. Nah, khitan merupakan salah satu bentuk sunnah fitrah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki. Khitan dilaksanakan pada saat seorang anak laki-laki belum masuk ke usia baligh. Khitan pada anak laki-laki sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan juga untuk menjaga kebersihan diri seorang muslim. Yang kedua adalah mencukur bulu kemaluan. Istihdad, ya tadi kalau di hadisnya bahasanya. Nah, dalam bahasa Arab mencukur bulu kemaluan disebut sebagai istihdad ya tadi. Nah, kata ini berasal dari kata hadid yang berarti besi. Menggunakan istilah tersebut digunakan karena saat mencukur bulu kemaluan biasanya dilakukan dengan sesuatu yang tajam gitu ya. Jadi ini bukan lagi ngebahas yang kotor-kotor, tapi memang di Islam ada pembahasannya gitu. Jadi semoga nggak malu-malu. Tapi mohon maaf kalau bikin malu. Aku juga malu-malunya tadi maaf. Terus yang ketiga memotong maaf. Yang berikutnya adalah memotong kuku. Nah, untuk memotong kuku ini juga merupakan salah satu sunnah fitrah yang sangat dianjurkan. Hari ini Jumat ya, insya Allah akhwat sudah potong kuku semua atau belum? Ya, nanti yang belum potong kuku silakan bisa disempatkan. Gitu. Nah, insya Allah nanti setelah 5 pembahasan tentang fitrah tadi, aku bakal menyampaikan ternyata memotong kuku ini ada urutannya, gitu ya. Jadi simak sampai akhir. Yang berikutnya adalah
Astagfirullahaladzim. Ya, yaitu adalah mencabut bulu ketiak. Kalau biasanya kan di zaman sekarang ini gitu udah banyak terobosan gitu ya, inovasi-inovasi gitu, ada namanya yang kayak misalnya untuk membantu biar mudah dibersihkannya gitu, jadi ya itu bisa dimanfaatkan gitu. Cuman kalau di sini redaksinya menggunakan mencabut gitu ya, jadi silakan dipilih sesuai yang nyamannya gitu, yang mana gitu, tapi pokoknya melaksanakannya gitu, membersihkan gitu. Dan yang terakhir adalah tadi mencukur kumis. Nah, kalau perempuan nggak ada kumisnya, jadi memotong kumis dan merapikannya ini berlaku bagi seorang muslim gitu. Kenapa sih kok sampai disuruh merapikannya? Karena mungkin teman-teman pernah melihat ya, ada yang kayak bapak-bapak sukanya ngopi gitu, tapi kalau pas ngopi karena kumisnya nggak rapi gitu, ada yang misalnya dari serbuk-serbuk kopinya nyangkut, kan jadi kayak mau dilihat sampai ketawa nggak sopan sama orang tua, tapi ya itu, selain untuk menjaga kebersihan, ternyata biar ada, ya nggak membuat dirinya malu gitu di depan umum. Nah, insya Allah untuk yang urutan memotong kuku, Nikmah mengambilnya tadi dari penyampaiannya Ustadz Adi Hidayat, dan beliau mengambil dari Imam An-Nawawi untuk urutannya. Ya, tentunya di dalam Islam yang utama memulai sesuatu yang baik dari kanan. Nah, yang tangan kanan ini yang pertama mulai dipotong adalah telunjuk. Nah, untuk memotongnya silakan bisa dikira-kira ya, jangan terlalu dalam dan juga nggak terlalu sedikit gitu. Jadi emang ya pas lah dirasanya. Kenapa nggak terlalu dalam biar nggak sampai sakit gitu. Kemudian setelah dari telunjuk jari telunjuk tangan yang kanan, kita lanjutkannya ke jari kelingking. Nah, jadi setelah dari telunjuk kita ke kelingking. Terus setelah kelingking kita ke jari manis ya. Yang setelahnya kelingking, baru kemudian ke jari tengah, dan di akhirnya tangan kanan ini yang terakhir adalah jempol. Gitu. Nah, terus ke tangan kiri. Untuk tangan kiri urutannya tidak sama dengan tangan kanan, tapi dimulai dari kok telunjuk ini, kelingking. Jari kelingking, kemudian jari manis, jari tengah, dilanjutkan ke telunjuk, dan yang akhir adalah jempol. Nah, untuk urutan memotong kuku di jari-jari kaki itu juga dimulai dengan kaki yang kanan, urutannya sama, setelah selesai dari kaki yang kanan, jari-jarinya ke kaki yang kiri. Nah, jangan lupa meskipun ini kayak sepele lah gitu ya memotong kuku, tapi kita sedang berusaha melaksanakan sunnahnya Nabi gitu. Makanya jangan lupa diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita mengawali dengan mengucap Bismillah terhitung sebagai ibadah. Gitu. Nah, Ustadz Adi juga tadi menyampaikan di akhir ternyata ada hikmah kenapa kita diperintahkan setiap pekan sekali gitu ya untuk membersihkan atau merapikan kuku kita. Nah, kita sebagai umat muslim harapannya bisa tampil bersih, rapi, dan biar ibadahnya enak gitu kan. Kalau kita misalnya melihat orang gitu pas lagi sholatnya kukunya panjang, ternyata hitam, kan bikin gagal fokus gitu ya. Makanya di situ kita ternyata hikmahnya di situ biar kita menjadi muslim yang bersih dan juga rapi. Gitu. Dan kuku yang sudah kita potong ini ada dalam tanda kutip kayak kita ada adabnya gitu untuk memberlakukan anggota tubuh kita yang telah dipotong dari bagian tubuh kita gitu kan, tadinya ada di tubuh kita gitu kuku, habis itu kita potong. Nah, potongan kuku ini ketika memotong harapannya tadi dikumpulkan gitu. Jadi kenapa dikumpulkan? Biar nggak kececer ya gitu. Dan lagi-lagi ketika membersihkannya kita lebih mudah ya. Kalau misalnya sekarang bisa ditadahin kertas atau tisu gitu. Nah, nanti untuk membuangnya
itu dianjurkan, yaitu dengan cara dikuburkan. Jadi kenapa dikuburkan? Yaitu untuk memuliakan bagian tubuh kita yang telah Allah berikan kepada kita. Meskipun itu udah lepas dari tubuh kita, ternyata selain untuk menjaga kemuliaan anggota tubuh kita, yaitu adalah yang berikutnya untuk menghindari hal-hal madorot yang itu nggak kelihatan, yaitu adalah misalnya kayak sihir ataupun eh, ya sihir gitu ya. Itu biasanya menggunakan kuku juga bisa medianya, terus juga bisa rambut. Nah, kalau rambut ini selain untuk menjaga biar nggak digunakan untuk misalnya kayak buhul, ditiupin kayak gitu ya, itu biar rambut yang sudah dipotong ya dari bagian tubuh kita itu nggak dimanfaatkan untuk hal-hal yang salah, kayak misalnya dijadiin wig, rambut palsu, atau misalnya jadi alis palsu kayak gitu. Dan eh, itu beberapa hikmah dari kita memotong kuku dengan cara mengumpulkan dan kemudian membuangnya seperti itu. Nah, untuk membuangnya ini nggak wajib gitu, tidak wajib dikuburkan, tapi diberikan tempat terakhirnya gitu dalam tanda kutip yang layak kayak gitu sebagai bentuk kemuliaan dari kita. Ya, insya Allah cukup sekian untuk penyampaian Kultum Hikmah sore hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ada kebermanfaatan yang bisa diambil. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.